Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pelajaran kita dari Tafsir Al-Muyassar, dan kita sudah masuk pada pembahasan dari tafsir, atau kita akan masuk pada pembahasan Tafsir Al-Muyassar, Tafsir Surah Al-Asr, Surah Al-Asr. Yang sebelumnya telah kita sebutkan tafsir dari Surah Al-Humazah. Sekarang kita masuk pada tafsir Surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini diperselisihkan oleh di kalangan para ulama, apakah dia termasuk surah Makkiyah ataukah dia termasuk surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Namun diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah bahwasanya surah Al-Asr ini merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Dan surah Al-Asr ini merupakan surah di dalam Al-Quran yang memiliki ayat yang paling sedikit. Demikian pula dengan surah Al-Kautsar, memiliki jumlah ayat yang paling sedikit, yakni hanya 3 ayat. Namun surah Al-Asr ini walaupun hanya memiliki 3 ayat, namun merupakan surah yang memiliki makna yang sangat mendalam, makna yang sangat luas, makna yang sangat luas. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan di salah satu riwayatnya, menyebutkan bahwasannya Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan surah selain dari surah ini, yakni Al-Asr, lakafathum, maka kata beliau itu sudah mencukupi mereka, sudah mencukupi mereka. Dan makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala lakafathum, bukan maknanya berarti seseorang itu hanya dengan surah ini maka tidak perlu lagi baginya untuk mempelajari dari syariat-syariat Allah yang lain atau dari tafsir Al-Quran yang lain, mempelajari makna-makna Al-Quran yang lain. Tetapi makna lakafathum, yakni surah ini mengandung pokok-pokok di dalam agama dan kaidah-kaidah keimanan, kaidah-kaidah keimanan serta
mengandung padanya syariat-syariat Islam dan wasiat yang mulia, sehingga cukuplah surah ini sebagai nasihat dan motivasi bagi umat Islam untuk mengamalkan 4 hal, untuk menyempurnakan dirinya dengan kesempurnaan, yakni memotivasi dirinya untuk berilmu, beramal saleh, berdakwah dan juga bersabar. Karena 4 sifat inilah yang menjadikan seorang itu menjadi mulia, yang menjadikan seorang itu menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa lihat dari penjelasan terkait dengan surah Al-Asr ini yang sangat panjang pada pembahasan dari kitab Thalathatul Usul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah wal 'asr, dan al-'asr banyak atau dari ahli tafsir yang menafsirkan dengan makna al-'asr, dan di antara tafsir yang menyebutkan terkait dengan makna al-'asr yakni ad-dahr, masa, az-zaman, kemudian waktu, dan juga al-umur. Al-umur ini diantara makna-makna al-asr yang disebutkan lebih mendekati dengan makna al-asr. Walaupun semua yang disebutkan ditafsirkan terkait dengan makna al-asr, maka kembalinya kepada 3 hal ini. Ada yang menafsirkan sebagaimana yang ditafsirkan dalam tafsir As-Sa'di, yakni al-lail wan nahar. Ada juga yang menafsirkan dengan tafsir al-asr ini yakni waktu asar dan selainnya. Namun semua makna-makna tersebut kembali ke 3 makna tadi, yakni ad-dahr, az-zaman dan al-umr. Karena di dalam masa inilah seseorang menghabiskan hidupnya, menghabiskan umurnya di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala qala mufassir hafizahullah taala, aqsamallahu bid-dahr lima fihi min ajaib qudratillahi adallah ala 'azamatihi. Kata beliau hafizahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-dahr. Jadi al-'asr di sini beliau menafsirkan sebagai ad-dahr, masa. Lima fihi min ajaibil qudratillahi dalla ala 'azamatihi, yang menunjukkan bahwa pada ad-dahr ini terdapat al-ajaib, perkara-perkara yang mengagumkan, yang menunjukkan akan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan az-zaman, al-umur,
ad-dahr, dari makna-makna al-asr. Dan Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Ini merupakan perkara yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi makhluknya yakni bagi kita tentu berbeda. Bagi kita akan hal tersebut, kita tidaklah boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai asyirk, yakni bentuk-bentuk dari kesyirikan. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa makhluk akan menunjukkan akan kemuliaan atau keutamaan dari makhluk tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk tersebut, ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan yang ada pada makhluk tersebut. Dan ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di banyak di dalam Al-Qur'anul Karim bersumpah dengan makhluk-makhluknya, di antaranya wat-tin, wad-duha, waz-zaitun. Wad-duha, waz-zaitun ini menunjukkan apa? Akan kemuliaan makhluk-makhluk tersebut. Wasyams dan selainnya. Banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah terkait dengan makhluk-makhluk tersebut yang menunjukkan kemuliaan akan makhluk tersebut, yang menunjukkan ada manfaat atau pelajaran yang bisa diambil dari makhluk tersebut. Sehingga disebutkan bahwasanya at-tin, buah tin dan zaitun ini memiliki manfaat yang sangat banyak, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kedua makhluk tersebut. Kedua makhluk tersebut ini menunjukkan bahwasanya pada buah zaitun dan buah tin ini memiliki manfaat yang sangat banyak, memiliki keutamaan akan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka demikian pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi masa, demi waktu, demi umur, agar kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dan terus memperhatikan terkait dengan waktu ini, terkait dengan waktu yang terus berjalan, dan apa yang telah berlalu, yang telah kita lalui dari waktu tersebut, ini kita tidak akan mampu untuk meraihnya kembali, dan tidak akan mampu untuk kita mengulanginya kembali. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan dan memanfaatkan dari waktu-waktu tersebut, sehingga waktu itu tidak berlalu dengan sia-sia, tidak berlalu dengan menjadikan kita sebagai seorang yang merugi, yang menyesal pada akhirnya. Kita melihat bahwasanya semakin kita berjalan di kehidupan dunia ini, maka semakin dekat kita dengan yang namanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka ini adalah sesuatu yang pasti. Kita berjalan di muka bumi ini, menjalani kehidupan hari demi hari,
ini hakikatnya kita menuju kepada kematian kita. Tidak ada orang yang semakin dia bertambah usianya itu menunjukkan semakin dia jauh dari kematian, tetapi semakin bertambah dia dengan usianya menunjukkan semakin dekat dia dengan kematian. Semakin dekat dia dengan kematian. Maka sepantasnya seorang mukmin untuk memperhatikan akan hal tersebut, karena dia tidaklah berjalan dengan perjalanan yang bisa dia tunda, dengan perjalanan yang bisa dia tunda, yang bisa dia hentikan, tetapi perjalanan itu adalah sesuatu yang pasti yang tidak mampu untuk dia hentikan, karena perjalanan kita pasti dan pasti akan senantiasa menuju dan mendekati yang namanya kematian. Hari demi hari yang telah kita lalui menunjukkan akan berakhirnya kehidupan dunia yang selama ini kita jalani. Maka hendaknya kita memperhatikan hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, dan setiap umat itu telah ditentukan ajalnya. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, apabila ajal tersebut telah datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan mampu untuk mengakhirkannya, menundanya, maupun mereka tidak akan mampu untuk mempercepatnya. Maka ini adalah sesuatu yang pasti, bahwa kita berjalan di dunia ini dengan perjalanan yang tidak akan pernah kita berhenti darinya. Kita berjalan menuju kematian. Kita berjalan menuju kematian, bukan kita berjalan menghindari yang namanya kematian, tetapi kita berjalan menjalani kehidupan dunia ini, itu hakikatnya adalah menuju kepada kematian. Dan ajal itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak akan mungkin kita untuk menundanya. Yang perjalanan di dunia ini, yang kita menghabiskan waktu ini, yang kita habiskan umur kita ini, adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk kita berhenti, tidak mungkin untuk kita menundanya, tetapi adalah sesuatu yang pasti, dan pasti kita akan terus berjalan mendekati yang namanya kematian. Maka perhatikanlah akan hal ini. Jangan sampai waktu tersebut menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi sesuatu yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang menyesal di yaumul akhir nanti. Maka perhatikanlah. Ini keagungan dari masa ini, yang hendaknya setiap orang itu untuk memperhatikannya. Jangan sampai melalaikannya. Jangan sampai melalaikannya. Kemudian maka sepantasnya lah bagi kita untuk memanfaatkan dari umur kita yang ada di dunia ini, dari kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka raihlah tujuan ini, tujuan dari engkau atau kita diciptakan, sehingga waktu itu, masa itu tidak berjalan dengan sia-sia. Bahkan yang perlu kita ketahui bahwasanya amalan yang paling mudah dan mendatangkan kebaikan yang paling banyak, yakni dengan seseorang menuntut ilmu. Dengan seseorang menuntut ilmu. Hanya saja menuntut ilmu ini akan terasa berat bagi orang-orang yang mereka ini tidak bersungguh-sungguh di dalamnya. Tidak bersungguh-sungguh di dalamnya.
hanya sekedar ikut ta'lim kalau pembahasannya itu sesuai dengan seleranya, atau mau ikut ta'lim kalau ada waktu luangnya saja, maka ini hakikatnya adalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Makanya terasa berat baginya untuk datang bermajelis ilmu, walaupun hanya sehari saja, walaupun hanya sejam saja, itu akan terasa berat baginya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sungguh, jadi al di sini disebutkan merupakan al-istighraqiyah, yakni yang bermakna kullu. Sehingga innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia itu lafi khusr, seluruhnya itu berada di dalam kerugian. Kemudian kata mufassir rahimahullahu taala, ala anna bani adama lafi halaqati wa nuqsan wa la yajuzu lil 'abdi ayyuqsima illa billahi fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Kemudian kata beliau bahwasanya seluruh manusia itu anak Adam ini benar-benar berada di dalam kerugian. Maka makna kerugian yang ditafsirkan oleh beliau di sini yakni al-halak wa nuqsan. Benar-benar manusia itu berada di dalam kebinasaan. Dia berada di dalam kekurangan. Benar-benar dia betul-betul di dalam kekurangan, kerugian, di dalam kebinasaan. Di sini ditekankan dengan 3 penekanan, yakni waw qasam, inna, dan lam taukid, yang menunjukkan betul-betul manusia itu berada di dalam kebinasaan, berada di dalam kerugian, kekurangan. Maka ini asal dari penciptaan manusia. Manusia asalnya itu mereka keadaannya di dalam kebinasaan, di dalam kerugian, Maka apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan akan hal tersebut, bahwa hakikatnya manusia itu asalnya dia itu penuh dengan kekurangan, bahkan keadaannya itu dia di dalam kerugian, kebinasaan. Maka apa yang kita banggakan dari apa yang kita miliki? Maka apa yang kita banggakan dengan sesuatu yang hakikatnya tidaklah kita miliki? Kita menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang kita miliki, namun hakikatnya itu bukanlah apa yang kita miliki. Dari perkara-perkara dunia itu bukanlah hakikat yang kita miliki, tetapi yang kita miliki adalah sesuatu yang kita gunakan, sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita miliki dari harta-harta benda dunia, itu seluruhnya akan meninggalkan kita dengan tatkala kematian itu telah datang. Tatkala kematian itu telah datang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan kerugian bagi orang-orang, bagi manusia. Seluruhnya mereka di dalam kerugian, di dalam kebinasaan. Kemudian kata beliau, wala yajuzu lil 'abdi ayyuqsima, dan tidaklah boleh bagi seorang hamba untuk dia bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun, dikarenakan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala
ini merupakan perkara kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 sifat yang mengeluarkan seseorang dari kerugian, yang mengeluarkan seseorang dari kebinasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka dikecualikan darinya orang-orang yang mendapatkan kebinasaan, orang-orang yang mendapatkan kerugian, dikecualikan padanya orang-orang yang dia itu memiliki 4 sifat ini. Memiliki 4 sifat ini. Jadi innal insana lafi khusr itu keumuman manusia. Keumuman manusia. Keumuman manusia sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Keumuman manusia itu seluruhnya, keumuman manusia itu kebanyakannya di dalam kerugian. Maka janganlah jadikan keumuman manusia, kebanyakan manusia sebagai petunjuk bagi kalian untuk menepaki yang namanya kebenaran. Itu kekeliruan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa mayoritas manusia itu seluruhnya di dalam kerugian, kecuali hanya segelintir orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa, dikecualikan mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Kemudian kata mufassir, illal ladzina amanu billahi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah 4 sifat ini kata Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan mereka dari kebinasaan apabila seseorang itu memiliki 4 sifat ini. Illal ladzina amanu billah, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, wa amilu amalan salihah, dan mereka adalah orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Wa awsa ba'dhum ba'dhan bil istimsaki bil haqqi wal amali bi ta'atillah. Dan juga sifat yang ketiga adalah sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling memberikan nasihat untuk berpegang teguh dengan kebenaran, al-haq, untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang keempat, yani wa awsa ba'dhum ba'dhan bis sabr, yani mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, mereka saling mewasiati di dalam kesabaran. Maka ini sifat yang menjadikan seseorang keluar dari yang namanya kerugian, keluar dari yang namanya kerugian. Kemudian disebutkan bahwasannya sifat yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan keimanan itu tidaklah akan terwujud kecuali dengan ilmu, dan keimanan itu tidaklah akan terwujud kecuali dengan ilmu. Sehingga keimanan yang benar adalah keimanan yang dibangun di atas ilmu, keimanan yang dibangun di atas ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu di dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mohonlah ampun dari dosa-dosamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu untuk seseorang, untuk setiap umat, untuk berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab dalam sahihnya
babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka ini merupakan pokok dari sikap ahlu sunnah, merupakan perkara yang mendasar bagi ahlu sunnah, yakni dia tidaklah berucap dan beramal kecuali dari sesuatu yang dia memiliki ilmu padanya. Maka inilah dari keimanan yang benar, betul-betul. Maka keimanan tersebut betul-betul dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas prasangka, bukan dibangun di atas adat istiadat, tetapi betul-betul dibangun di atas ilmu, yakni ilmu yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mereka mempelajarinya, bukan ilmu yang tidak diwajibkan padanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Furu', kata beliau, yajibu ayyatliba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu. Maka ilmu yang wajib untuk seseorang itu mempelajarinya, yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, maka diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yakni yajibu ayyatliba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu, yakni ilmu yang wajib bagi seseorang itu untuk menuntutnya adalah ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agamanya. Jadi ilmu yang wajib bagi seseorang itu untuk dia pelajari, dia ilmui adalah ilmu yang dengannya agamanya itu tegak, yang ilmu dengan agamanya tersebut tegak. Maka wajib bagi seseorang untuk mempelajari ilmu tersebut, mempelajari ilmu, yakni ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu dunia. Keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'an terkait ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu itu seluruhnya terkait dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diwajibkan bagi setiap muslim yang dengannya akan tegak agamanya. Maka wajib bagi seseorang itu mempelajari dari ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu terkait dengan ibadah, ilmu terkait dengan muamalahnya. Seseorang yang senantiasa melakukan jual beli, seorang pedagang, maka wajib dia mempelajari ilmu jual beli. Terkait juga seseorang muslim, maka yang diutamakan baginya mempelajari terkait rukun Islam, rukun iman. Dia harus mempelajari terkait dengan rukun-rukun iman, terkait kalimatut tauhid. Demikian pula dengan rukun Islam, dia harus mengetahui akan hal tersebut, mempelajari tentang salat, mempelajari tentang wudu, tentang cara bersuci, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, kewajibannya, rukunnya. Demikian pula terkait puasa Ramadan, demikian pula terkait zakat. Maka wajib baginya untuk mempelajarinya, karena itu merupakan rukun dari rukun Islam. Maka kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal ketika seseorang itu lebih bersemangat dia di dalam mempelajari ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang bisa menegakkan agamanya. Demikian pula kesalahan seseorang di dalam belajar, seseorang lebih semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan misalnya bahasa Arab misalnya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang dia agamanya itu akan tegak. Dia lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab atau selainnya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu
yang dengannya agamanya itu menjadi tegak, seperti terkait masalah fikih, dia berwudu, salat, puasa, zakat. Demikian pula dalam perkara-perkara akidah. Kadang seseorang lalai dari hal-hal tersebut. Demikian pula dengan tafsir Al-Qur'anul Karim, yang dengannya dia senantiasa membacanya di dalam salatnya. Ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk dia lebih dahulukan dibandingkan dengan ilmu alat. Ilmu alat. Maka diperbaiki dari kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai justru kita bersemangat dalam suatu perkara, justru kita dilalaikan dari perkara yang lebih penting. Dilalaikan dari perkara yang lebih penting. Namun sesuatu yang lebih afdal, dan ini tentu sesuatu yang lebih utama tatkala dia bisa mengambil dua-duanya. Dia juga bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Dia juga bersemangat mempelajari dari ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu akidah, ilmu tafsir. Maka ini yang lebih afdal baginya. Karena tidaklah seseorang bisa memperdalam ilmu agamanya kecuali bagi orang-orang yang dia itu faham dengan bahasa Arab. Maka dia hendaknya juga bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Tetapi jangan sampai dia karena semangatnya mempelajari bahasa Arab melupakan sesuatu yang lebih penting baginya. Maka seseorang itu dikatakan dia beriman dengan keimanan yang benar tatkala keimanannya tersebut dibangun di atas ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini, sifat yang pertama, yakni orang yang beriman yang keimanannya itu dibangun di atas ilmu. Kemudian wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal dengan amalan yang saleh. Maka amalan yang saleh perlu kita ketahui, amalan yang saleh tidaklah dikatakan amalan tersebut sebagai amalan yang saleh kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, amalan tersebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dikerjakan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bercampur padanya dari amalan-amalan kesyirikan, entah itu syirik kecil maupun syirik besar. Apabila amalan tersebut bercampur dengan kesyirikan, entah itu syirik kecil apalagi syirik besar, maka akan menghapuskan amalannya. Itu sesuatu yang pasti. Syirik itu pasti akan menghapuskan amalannya. Walaupun disebutkan syirik kecil, itu hanya menghapuskan amalan yang padanya terkena syirik kecil. Adapun syirik besar itu akan menghapuskan seluruh dari amalannya yang telah lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu berbuat kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan sirnahlah, terhapuslah seluruh amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ini bahayanya dari yang namanya kesyirikan. Jadi amalan itu harus betul-betul lepas dari yang namanya kesyirikan. Karena amalan itu kalau dicampuri dengan yang namanya kesyirikan, itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Bukan amalan yang saleh, tetapi amalan yang taleh. Maka hati-hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh
amalanmu itu akan benar-benar terhapus dan engkau akan termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Lihat, bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila seorang nabi melakukan kesyirikan sekalipun, maka pasti akan terhapus amalannya. Maka bagaimana dengan kita, manusia biasa? Kemudian akan kita bermudah-mudahan mencampurkan amalan tersebut dengan kesyirikan, maka sungguh kerugian yang sangat nyata. Dan syarat yang kedua, yakni amalan tersebut dikatakan saleh apabila amalan tersebut mengikuti sunnah atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama kami ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah kami contohkan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ini amalan saleh. Maka amalan saleh itu haruslah terpenuhi dari dua hal. Dikatakan amalan tersebut amalan yang saleh apabila dikerjakan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut mengikuti dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang mengumpulkan akan dua syarat tersebut di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabb-Nya, wala khaufun 'alaihim, dan tidaklah bagi mereka rasa takut, dan tidaklah pula mereka akan bersedih hati. Syekh Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya man aslama wajhahu lillahi, ini menunjukkan makna al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna wa huwa muhsinun, ini menunjukkan mutaba'ah lirrasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang itu ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabb-Nya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidaklah pula mereka merasa takut. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka ini bagi orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalannya, maka itulah yang disebut dengan amalan yang saleh. Dan amalan yang saleh itu merupakan konsekuensi dari ilmu, sehingga disebutkan bahwasanya al-amal thamaratul ilm, amalan itu merupakan buah dari ilmu. Maka yang menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap orang yang memiliki ilmu untuk mengamalkannya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mencela dari orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan dalam keadaan kalian melupakan diri-diri kalian, dalam keadaan kalian juga membaca Alkitab? Lihat, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka menyeru kepada kebaikan. Ata'muruna an-nasa bil birri, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Wa tansawna anfusakum. Ini celaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Dia mengatakan sesuatu menunjukkan dia memiliki ilmu, tetapi sesuatu yang dia katakan itu taf'alun la taf'alun, tidaklah mereka mengerjakannya. Kabura maqatan indallah, sungguh amat besar kebencian Allah terhadap perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Antaqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ayat yang sangat jelas yang menunjukkan celaan bagi orang-orang yang berucap namun tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, maka menjadi konsekuensi dari orang-orang yang memiliki ilmu adalah mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, kecuali dengan dia mengamalkan ilmunya. Berkata Fudail bin Iyad, "La yazalul alimu jahilan." Senantiasa seseorang yang memiliki ilmu dalam keadaan jahil, hatta ya'malu bi'ilmihi, hingga dia mengamalkan ilmunya. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman, maka apabila dia mengamalkan ilmunya tersebut, maka dia akan menjadi sebenar-benarnya orang yang berilmu. Ini perkataan yang indah dari Fudail bin Iyad. Seseorang itu akan senantiasa di dalam kejahilan. Di dalam kejahilan dia, walaupun dia telah mempelajari ilmu yang begitu banyak, menghabiskan begitu banyak kitab di hadapan para ulama, tetapi tatkala ilmu tersebut tidak diamalkan, maka dia tetaplah sebagai orang yang jahil hingga dia mengamalkan ilmunya. Maka kata Fudail bin Iyad, "Fa idza 'amila bihi sara 'aliman." Maka apabila dia telah mengamalkan ilmunya tersebut, maka dia akan menjadi orang yang berilmu, seorang alim. Maka inilah sepantasnya yang kita lakukan, kita amalkan, kita perhatikan, kita bersungguh-sungguh dengannya. yakni yang menjadi konsekuensi dari ilmu adalah amalan. Itu menjadi keharusan bagi setiap orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah taala karena waktu kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.